Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da ila yaumil qiyamah. Yang terhormat Bapak Dr. Muhammad Kaulan Karima MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Pancasila. Dan di sini kami akan membahas tentang laporan mini riset kelompok 1, yaitu pandangan Pancasila di masyarakat Desa Durian Janga. Kami kelompok 1 yang beranggotakan Ade Degiski Maharani, Ahmad Rikja, Aufa Sahla, Ayu Sekarwangi, Diadara Nandani Rambe, Fani Rulianda Ritonga, Lilayan Nur Nasution, Nazwahani, Nur Hasanah, Rehan Fadilah, Rizka Aulia Hasibuan, Sahromadani Siregar, Sarah Adimayanti, dan Siska Ramadhani Rambe. Materi yang dibahas yaitu apa itu Pancasila, pemaparan singkat hasil wawancara dari narasumber, serta kesimpulan dari pemaparan narasumber. Tim peneliti, kami telah melakukan penelitian menggunakan metode penelitian atau observasi ke sebuah desa yang bernama Desa Durian Janga. Kami telah mewawancarai beberapa tokoh-tokoh penting desa tersebut soal pandangan Pancasila dalam kehidupan mereka. Tujuan penelitian. Tujuan dilakukannya mini riset ini untuk melengkapi tugas kelompok Pancasila dan tentunya agar kita mengetahui bagaimana berjalannya nilai-nilai Pancasila dalam Desa Durian Janga. Pengertian Pancasila. Pancasila merupakan dasar negara yang merupakan falsafah bangsa Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dalam setiap sila Pancasila harus diterapkan dan dijalankan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nilai-nilai Pancasila yang mulai luntur dalam diri setiap warga negara merupakan hal yang perlu diperhatikan untuk dikaji. Implementasi nilai-nilai Pancasila dalam membangun sikap sosial siswa di era kontemporer dalam penelitian ini diharapkan dapat membangun sikap sosial siswa. Narasumbernya David Livingstone sebagai kepala desa, Febrian Tarigan sebagai kepala dusun, Timah Ginting tokoh masyarakat, Muhammad Nur Badawani Siregar sebagai tokoh agama, Dea dan Yulia Indah sebagai tokoh pemuda, serta Friska dan Eli Rospita sebagai masyarakat biasa. Hasil wawancara. Pertama, apa yang Bapak ketahui tentang Pancasila? Kepala desa, ya Pancasila itu dasar negara kita. Kepala dusun, Pancasila itu dasar negara kita. Tokoh masyarakat, Pancasila itu dasar negara yang sangat bagus, tetapi banyak masyarakat yang tidak memahaminya. Tokoh agama, sesuai dengan lagu kebangsaan kita, Pancasila merupakan dasar negara dan juga ideologi negara Pancasila. Tokoh pemuda, Pancasila itu merupakan dasar negara kita yang dapat kita jadikan sebagai pedoman. Pancasila itu sebenarnya kewajiban kita sebagai masyarakat Indonesia, karena di dalam bunyi-bunyi kelima sila itu banyak yang bisa kita ambil serta kita terapkan untuk kehidupan kita. Masyarakat biasa, ya Pancasila itu 5 dasar negara kita. Pertanyaan yang kedua, untuk apa Pancasila itu digunakan? Menurut kepala desa, dengan adanya Pancasila, maka itu akan mempererat pemersatu beragam suku maupun agama dan lainnya di Indonesia ini, dan lebih tepatnya di masyarakat di desa ini. Menurut kepala dusun, Pancasila sebagai pemersatu masyarakat di kampung maupun di desa, seperti Bhinneka Tunggal Ika, walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Tokoh masyarakat. Dengan digunakannya Pancasila, maka masyarakat jadi lebih berjiwa sosial, lebih bermusyawarah, serta memiliki rasa pemersatu yang tinggi. Menurut tokoh agama, kegunaannya sangat banyak. Salah satunya kita bisa lihat berdasarkan isi, yaitu ketuhanan, di mana kita sebagai masyarakat memiliki kepercayaan kepada Tuhan kita, dan keadilan sosial di mana kepada pemerintah itu harus lebih adil dalam menghadapi serta menghadapi permasalahan yang ada di masyarakat. Tokoh pemuda.
Dengan adanya Pancasila itu, maka kita sebagai warga Indonesia jadi lebih memiliki aturan, tidak sesuka kita dalam bertindak. Yang terakhir, menurut masyarakat biasa, dengan adanya Pancasila di kehidupan masyarakat, maka masyarakat itu sendiri menjadi lebih teratur, di mana Pancasila bisa dijadikan sebagai pandangan ataupun tujuan hidup, serta membentuk karakter bermasyarakat yang adil beradab, serta memiliki jiwa sosial yang kuat. Bagaimanakah kondisi masyarakat di desa sekarang ini? Apakah sudah sesuai dengan nilai-nilai Pancasila? Menurut Kepala Desa, sejauh ini masyarakat di sini masih aman-aman saja, walaupun belum sepenuhnya menerapkan nilai-nilai itu. Tetapi sudah ada walaupun sedikit. Contohnya, di sini masih menerapkan jiwa gotong royong yang baik juga bermusyawarah. Menurut Kepala Dusun, di kampung ini alhamdulillah masih berjalan dengan baik, yaitu saling bertoleransi sesama penganut agama masing-masing. Seperti jika terjadi kemalangan, maka akan dipungut STM baik itu muslim maupun non-muslim. Menurut tokoh masyarakat, kondisi masyarakat saat ini kurang menerapkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, seperti kurang kebersamaan dengan lingkungan sekitar. Tetapi, untuk soal ketuhanan ini sudah sangat bagus dan seimbang 50% Islam dan 50% non-muslim. Menurut tokoh agama, untuk kondisi Pancasila itu sendiri, jika ditinjau dari isi Pancasila khususnya terhadap kalangan remaja seperti kita, itu sangat kurang. Ya, sangat kurang untuk realisasi implementasi terhadap Pancasila itu sendiri. Menurut tokoh pemuda, menurut saya masih belum. Contoh sederhananya dapat kita lihat di lingkungan sekitar kita. Bahwasannya masyarakat kita belum makmur karena masih ada nilai-nilai Pancasila yang belum diterapkan. Menurut masyarakat biasa, untuk kondisi saat ini hanya beberapa warga yang telah menerapkan nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Dengan melakukan gotong royong, bekerja sama, menaati peraturan desa, serta bermusyawarah. Oke, sekarang masuk pada hasil wawancara yang keempat. Apa sih solusi dari Bapak maupun Ibu apabila di desa ini terjadi permasalahan, di mana permasalahan yang ada kita kaitkan dengan Pancasila? Jadi, menurut kepala desa di sini, sebelumnya kita bertanya dulu kepada warga, kenapa ia melakukan kesalahan dan kenapa dia tidak mau menerapkan nilai-nilai Pancasila di lingkungan sekitarnya. Seperti itulah langkah-langkah yang bisa dilakukan di desa ini, yaitu dengan cara bermusyawarah. Menurut kepala dusun, yang mengatakan dibicarakan terlebih dahulu dengan musyawarah mufakat, serta diselesaikan dengan cara kekeluargaan. Sedangkan menurut tokoh masyarakat, di sini tokoh masyarakat mengatakan para aparat desa bersama-sama merundingkan permasalahan yang ada, ya dengan cara bermusyawarah agar dapat menerapkan Pancasila itu. Menurut tokoh agama, melakukan atau lebih menekankan edukasi terhadap Pancasila itu seperti adab dan sopan santun. Walaupun banyak dari kita yang tidak menerapkan Pancasila, tetapi Pancasila itu tetap perlu, dan itu sudah pasti. Dan menurut tokoh pemuda, di sini tokoh pemuda mengatakan, kita itu harus mempunyai pemimpin yang adil. Jika pemimpin kita tidak adil, maka kitalah yang berusaha bersikap adil dan berusaha menerapkan 5 dari nilai Pancasila itu sendiri. Dan yang terakhir, pendapat dari masyarakat biasa. Di sini mereka mengatakan, selesaikanlah dengan baik-baik dengan cara musyawarah dengan perangkat desa untuk perdamaian di desa kita ini. Berikut ini adalah kesimpulannya. Pancasila merupakan 5 dasar filsafat negara Republik Indonesia. Keberadaan Pancasila sebagai dasar filsafat negara dapat ditelusuri secara historis sejak adanya sejarah awal masyarakat Indonesia. Keberadaan masyarakat ini dapat ditemukan dengan adanya peninggalan-peninggalan sejarah pada masa kerajaan. Terbukti dengan ditemukannya beberapa prasasti, candi, dan yupa yang berasal dari kerajaan Kutai, Sriwijaya, Majapahit, dan Mataram. Selain itu, nilai-nilai Pancasila ditemukan juga dengan adanya persatuan dan kesatuan antar umat beragama. Oke, demikianlah hasil mini riset kami dari kelompok 1. Jika ada kesalahan ataupun kekurangan dalam penyampaiannya,
kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.